Yosh, hari ini gue nggak bakal nge-review soal kamera, tapi hari ini gue bakal review yang berhubungan dengan fotografi. Mungkin buat kalian yang beberapa dari kalian yang nggak tahu, gue itu sebenarnya suka sama street photography. Kalian bisa lihat Instagram gue nih di sini. Nah, di situ kalian bisa lihat kumpulan street photography gue dari tahun 2013 sampai sekarang. Gue masih aktif di street photography, terus gue suka banget ngikutin beberapa street photographer. Nah, sudah akhir-akhir inilah, sekitar tahun 2018, gue baru tahu tuh soal Zine. Jadi Zine itu apa sih tuh? Nah, Zine itu sebenarnya macam-macam. Jadi self-published magazine. Jadi ini sebenarnya ajang kreativitas, bukan cuma buat fotografi ya, tapi buat seniman, buat orang-orang yang emang punya keinginan untuk self-publish, mereka akan bikin Zine. Tapi Zine ini sebenarnya bagus banget buat kita fotografer yang sudah terbiasa meletakkan semua file-file kita atau gambar-gambar kita itu dalam bentuk digital gitu loh. Sekali waktu kan kita pengen tuh foto itu kita print, terus kita kasih lihat ke teman-teman kita dan lain-lain. Nah, itu gunanya Zine, dan gue suka banget sama konsep Zine ini. Sebenarnya gue udah lama pengen mempraktekkan gimana caranya kalau gue develop Zine sendiri, tapi gue perlu belajar, gue perlu tahu kayak apa sih sebenarnya Zine yang oke itu gitu. Nah, oleh karena itu gue dapat kiriman nih hari ini nih. Ini dia. Ini buat Tommy Fabianus. Nah, jadi ini salah satu street photographer yang gue suka. Street photographer ini namanya Ike Bengcia. Nah, itu street photographer Singapura. Kenapa gue suka sama dia? Karena ini gue kasih lihat ya. Dia itu stylenya mirip banget sama street photographer favorit gue dari dulu, namanya Daido Moriyama. Kalian bisa cek Daido Moriyama, coba kalian browse sekarang, gue kasih waktu. Tapi Daido Moriyama ini punya style khusus yang gak bisa bener-bener dibilang street photography, tapi sebenarnya lebih kayak dokumenter dan lebih ke arah artistik. Karena yang gue lihat street fotografinya si Daido Moriyama sama si Ike Bengcia sama beberapa lagi yang mungkin nanti bisa gue sebut. Nah, street fotografi mereka itu lebih condong ke dokumenter. Jadi nggak melulu cuma soal kondisi orang di jalan, tapi kadang-kadang mereka juga suka street portrait. Terus yang mereka ambil adalah sisi rawness itu apa ya? Sisi mentah atau sisi gamblang dari jalanan atau lingkungan sekitar mereka gitu loh. Jadi nggak melulu cuma soal style foto-foto cantik seperti itu juga bagian dari street photography, tapi gua ngerasa kayaknya mulai repetitif. Terus gue juga ngelakuin loh, bukannya gue nggak ngelakuin, cuma kayak lebih repetitif dan gue nggak nangkep soulnya gitu. Gue pengen banget street photography itu bisa nangkep kayak jiwa kekelaman. Gue gak ngerti kenapa baunya kekelaman ya, tapi kayaknya Jakarta itu cocok banget sama kekelaman, style-style kelam-kelam kayak begini loh. Gak Jakarta secara spesifik ya, tapi metropolitan, negara-negara yang berkembang atau maju, tapi sisi-sisi yang orang itu berusaha menghindari. Jadi kalau kita jalan nih, kita berusaha ngeliat pemandangan yang bagus, kita berusaha nutup sebelah mata nih sama kayak kok kotornya, kok joroknya, kok berantakannya gitu. Tapi itu kenyataan yang di sekitar kita dan itu yang berusaha kita capture. Dan gue pengen banget foto-foto gue lebih ke arah sana. Nah, ini panjang lebar, ini udah soal street photography, tapi yang gue mau bahas kali ini sebenarnya unboxing sih. Ini Zine pertama gue yang gue beli dari dia, dari semuanya. Jadi ini harganya sekitar $10. Menurut gue investment aja sih. $10 Singapura ya, jadi nggak nyampe sekitar 100.000 lah. Terus karena ini dikirim pakai pos, jadi nggak terlalu mahal. So, yuk kita unbox saja, kita lihat bentuknya seperti apa. Ini dia cetak dan print sendiri, jadi harusnya nggak tahu deh, gue belum lihat soalnya. Tapi kita lihat bareng-bareng, terus kita
kita berusaha memotivasi diri sendiri. Yuk kita coba bikin desain sendiri, kita coba print foto-foto yang sudah kita foto, terus kita bagi ke orang-orang yang memang suka atau pengen melihat sisi lain dari foto kita. Yuk. Wih, kita lihat apa lagi dalamnya. Kosong ya. Oke. Oke, seperti bisa kalian lihat warnanya kuning banget ya. Terus ini gue nggak tahu ngambil dari mana ya, tapi ini foto poster yang kebuka-buka terus kelihatan lapisan mata-mata dari poster-poster lain. Anjir, keren banget. Kita buka dia langsung deh, nggak sabar gue. Gila. Jadi ini gue dibonusin postcard, terus ada tanggalnya. Gue nggak tahu ini beneran dari foto kamera manual atau enggak, tapi kalian bisa lihat permainannya. Ini kayaknya di Thailand nggak salah, ini semua diambil. Jadi ini orangnya ditato penuh di muka, terus kemudian dia pakai flash, jadi semua konsentrasi kita tertuju ke mukanya aja. Ini keren banget guys, keren banget. Ya, ada Instagram ya kalau kalian mau follow, kemudian ada website-nya tahun 2011. Oke, kita lanjut. Oke, ini halaman depannya. Gua nggak tahu ya ini boleh apa enggak, tapi gue bakal read terus semua satu-satu tapi secara cepat ya. Secara semua foto-foto dia juga sebenarnya tersedia online, jadi gue rasa dia nggak gitu keberatan kalau misalnya gue buka semua page by page. Tapi kalian bisa coba menyerapi lah ya satu-satu halamannya, tapi gue nggak akan buka lama-lama. Oke, yuk kita buka halaman 1. Gue ngerti kenapa dia memilih warna kuning, tapi menurut gue ini keren banget warna kuningnya. Ada perawatan. Sih, gue nggak bilang yang tadi kayak gue bilang, ini bukan sekedar street photography. Street photography itu seperti ini ya. Kita coba cari fleeting moment. Jadi antara orang satu dengan orang dua, gimana caranya mereka terkompos dengan baik di dalam komposisi foto kita. Tapi kalau misalnya kalian lihat ke sini, ini lebih ke dokumenter sih. Jadi ini yang gue suka, dia bisa dapet sisi lain dari si daerah Thailand ini, sisi yang tanda kutip kumuh atau jelek lah ya. Tapi itulah kenyataannya begitu. Guys. Brilliant guys. Dan dia juga coba berinteraksi ya sama masyarakat sekitar, jadi nggak cuma ngambil candid moment, tapi dia berani untuk minta izin atau ngobrol sama orang sekitar atau berteman, bersosialisasi, terus kita ambil fotonya. Ini yang tadi di cover, keren banget. Ini termasuk salah satu favorit gue, dan gue yakin ini favorit dia karena dia taruh ini di spread di tengah. Kalian bisa lihat ini foto portrait dengan flash keras. Terus kemudian gue nggak tahu sih ini apa, cuma ya kalian tahu lah itu menyerupai apa. Keren ya. Wow. Kayaknya sih dia suka sekali permainan flash ya.
akan percepat, karena kalau misalnya enggak nanti gue kayak kayak cheating gitu ya. Mendingan kalian beli aja deh kalau bisa. Dan ada rasa tersendiri gitu loh, misalnya kalian bisa lihat detailnya, terus kalian bisa pegang si buku ini, terus kalian lihat detail-detailnya. Gue yakin gue bakal lihat buku ini berkali-kali. Beda banget rasanya sama kalian cuma swipe di Instagram. Ini ada tanda tangan dia yang asli, dan ini belakangnya. Wow, menurut gue ini buku keren banget ya, walaupun diproduksi secara sederhana. Ini cuma di staples aja kok. Gue yakin kalian semua bisa, dan gue pengen encourage kalian untuk ayo kita bikin yuk. Dan gue juga mau bikin sih, gue pengen bagi ini ke teman-teman ekspat atau orang-orang yang baru datang ke Jakarta buat share, oh ini loh kota kita Jakarta. Kayak yang dia lakuin ini sih, Aik Bencia ini, semoga pronunciation-nya benar. Dia waktu itu jalan-jalan ke Thailand terus dia bikin video design ini. Jadi menurut gue ini juga kita bisa lakuin sih di sini di Jakarta, di kota kita sendiri. Dan ya nggak ada salahnya lah kita bikin sesuatu seperti ini, kita share ke orang lain. Gak perlu harus dijual ya, kalau ini kan ya udah punya nama jadi bisa dijual. Gue nggak tahu kalau misalnya kita yang baru start off apakah bisa dijual apa enggak gitu, tapi paling enggak ada usaha untuk print dulu gitu. So I guess kayaknya gitu aja. Gue thumbs up banget buat si Aik Bencia, gue suka banget ini desainnya. Semoga kalian juga bisa cek Instagramnya dia, dan jangan lupa ya cek Instagram gue juga. Cek Instagram gue juga untuk lihat street fotografi. Mungkin kalian yang belum tahu street fotografi itu apa atau belum mau terjun ke sana, mungkin kalian bisa lebih mendalami dengan follow Instagram dia dan Instagram gue, Daido Moriyama. Please dicek. Terus di Indonesia juga ada beberapa yang bagus-bagus banget. Oke, see you guys soon. Semoga dengan review yang lebih menarik lagi. Oke, bye.